Megawati, sang penurut, warisan nama, bukan gagasan hebat. Ketika sejarah mencatat nama Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Indonesia, maka sejarah juga mencatat era ini sebagai zaman tunduknya Republik kepada kekuatan asing dan elit dalam negeri. Bukan era bangkitnya bangsa, tapi era kehilangan kedaulatan. Megawati naik bukan karena kecakapan, bukan karena konsep membangun negeri, apalagi karena visi ideologis. Ia naik karena kompromi. Setelah Gus Dur dijatuhkan, Megawati dipersiapkan bukan untuk memimpin, tapi untuk menuruti. Dan benar saja, dalam masa kepemimpinannya, dua tragedi besar bangsa terjadi. Dijualnya Indosat ke tangan asing, dan dilepaskannya tambang emas terbesar di Papua. Indosat, kebanggaan bangsa, perusahaan telekomunikasi yang strategis, dijual kepada Temasek, Singapura. Pada Desember 2002, 41,94% saham Indosat dilego, membuat Indonesia kehilangan kontrol vital atas infrastruktur komunikasi. Padahal teknologi informasi adalah jantung kedaulatan. Tapi di era Megawati, jual lebih mudah dari berdaulat. Pemerintah hanya menyisakan golden share, tapi kendali tak lagi di tangan kita. Kwik Kian Gi, Menteri Ekonominya sendiri, menyesalkan penjualan itu. Ia tahu betul ini bukan keputusan bijak, melainkan tekanan kekuatan pasar yang tak bisa ditolak oleh presiden yang manut. Belum cukup? Lihat ke Papua. Tambang emas terbesar dunia, Freeport, tetap dikuasai asing. Di tangan Megawati tidak ada langkah nyata untuk memulai divestasi. Peraturan memang diteken, PP 45 2003, tapi hasilnya nihil. Papua terus berdarah. Freeport tetap berjaya. Rakyat tetap menanti sambil melihat kekayaan mereka dibawa pergi. Apa arti ini bagi bangsa? Artinya, kedaulatan informasi dan sumber daya kita dipertaruhkan. Indosat sebagai aset vital komunikasi dijual ke tangan asing. Maka sejak itu, informasi nasional bukan lagi milik negara, tapi dimata-matai dan dikuasai luar. Apakah ini bukan pengkhianatan? Ini bukan kepemimpinan. Ini pelimpahan kekuasaan ke tangan asing dan konglomerat. Saat dunia butuh pemimpin berilmu dan berani, bangsa ini hanya mendapatkan simbol. Megawati adalah simbol bukan kepemimpinan. Simbol tanpa wawasan. Penurut tanpa arah. Dalam negeri rakyat terbelah. Kekuatan Islam disingkirkan perlahan. Di masa Megawati, tidak ada penguatan peran ulama, tidak ada suara keumatan yang diangkat. Yang diangkat hanya kekuasaan dinasti, warisan nama, dan propaganda PDIP. Dan Megawati bukan pemikir. Ia bukan pembicara ideologis, apalagi ahli strategi. Ia lebih banyak diam dalam urusan krusial negara, tapi aktif dalam urusan partai dan penempatan kader. Ia bukan presiden pemimpin, tapi presiden simbolik yang perannya lebih besar untuk mengamankan kursi dan kepentingan. Inilah era di mana bangsa kehilangan arah, tidak berdaulat secara ekonomi, tidak mandiri dalam energi dan sumber daya, tidak berdiri di atas kaki sendiri. Sebaliknya, kita tunduk, kita menyerah, kita diperintah oleh kepentingan luar. Suara langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon. Bagikan jika kamu masih punya hati.